7 kebijakan prioritas Menteri Agama. Pertama, penguatan moderasi beragama. Program ini merupakan kelanjutan sebelumnya yang pernah diinisiasi oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin, LHS, dan diteruskan oleh Pak Fahrul Razi. Moderasi beragama merupakan asas landasan utama pembangunan nasional yang telah tertuang dalam RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024. Wajah Indonesia ke depan akan ditentukan sukses tidaknya implementasi moderasi beragama, yaitu corak beragama yang mengambil jalan tengah, tidak ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ada 4 indikator utama moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan menghargai kearifan lokal atau local wisdom. 5 langkah yang telah dan akan dilakukan. 1. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah. 2. Penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama. 3. Penyelarasan relasi agama dan budaya. 4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. 5. Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Kedua, transformasi digital. Kebijakan ini ingin mewujudkan Kemenak sebagai pusat layanan pendidikan dan keagamaan yang cepat, tepat, akurat, dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Beberapa langkah yang sedang dan akan dilakukan. 1. Penyediaan Super App sebagai media pelayanan yang meliputi penyelenggaraan haji dan umrah, KUA, jaminan produk halal, dan tata kelola digital yang bersifat internal e-gov. 2. Penyediaan Situation Room untuk Open Map Monitoring. 3. Pembangunan data center dan data recovery center, DRC, untuk 1 data Kemenak. 4. Pembuatan interkoneksi data ke kementerian, lembaga lain. 5. Konektivitas lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan KUA secara bertahap. Ketiga, revitalisasi KUA. Kebijakan ini akan menempatkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel dan moderat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Cakupan kebijakannya meliputi perbaikan infrastruktur, standar layanan, dan sumber daya manusia. Beberapa strategi yang sedang dan akan dilakukan berupa penguatan KUA sebagai pusat data keagamaan tingkat kecamatan, KUA sebagai pusat layanan langsung keagamaan tingkat kecamatan, KUA sebagai social engineer tingkat kecamatan, dan KUA sebagai penggerak moderasi beragama tingkat kecamatan. Keempat, Cyber Islamic University (CIU). Kebijakan CIU akan dimulai dari Universitas Islam Cyber Syekh Nurjati Indonesia (UISSI) sebagai pilot proyek pertama perguruan tinggi Islam berbasis siber dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Program ini akan didorong menjadi World Class Cyber Islamic University. Kelak UISSI akan menjadi role model PTKIN lainnya sesuai standar. Hadirnya CIU merupakan kebutuhan publik di era digital di mana seluruh sendi kehidupan telah memanfaatkan teknologi informasi. CIU akan menjadi media fleksibel yang dapat membantu bagi elemen guru, penyuluh agama, penghulu, dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan peningkatan kapasitas dengan waktu yang terbatas. Kelima, kemandirian pesantren. Kebijakan yang ingin mewujudkan pesantren agar memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan dakwah dan pemberdayaan masyarakat dengan optimal. Program ini ingin menguatkan fungsi pesantren dalam menghasilkan SDM yang unggul dalam ilmu agama, keterampilan kerja, dan kewirausahaan. Pesantren juga didorong dapat mengelola unit-unit bisnis sebagai sumber ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Dari sini akan muncul ekosistem ekonomi di pesantren sebagai ekonomis community, sehingga membentuk kemandirian pesantren. Keenam, Tahun Toleransi 2022. Kebijakan yang ingin mewujudkan lahirnya suasana kebangsaan yang penuh toleransi tanpa diskriminasi. Konsep yang ingin dikembangkan menyangkut unsur perayaan keberagamaan dan pemenuhan hak konstitusi, penguatan komitmen penyelenggara negara, penguatan toleransi dunia pendidikan, tempat ibadah dan ceramah agama, dunia usaha, penegakan hukum, dan interaksi di media sosial dengan tingkat hate speech yang menurun. Pada 2022 diluncurkan Harmony Week dan Puncak Hari Toleransi Internasional yang diharapkan menjadi pemacu publik untuk terus menjaga kerukunan, kedamaian, dan kerjasama antar elemen bangsa, khususnya umat beragama. Tahun Toleransi 2022 juga diharapkan dapat menjadi perekat yang sangat kuat dalam menghadapi tahun politik tahun 2023 sampai tahun 2024. Ketujuh, Religiosity Index atau RI.
Kebijakan yang ingin menjadikan Indonesia sebagai barometer kualitas persaudaraan antar sesama umat Islam, sebangsa, dan umat manusia, sehingga dapat menjadi pusat pendidikan moderasi beragama dan kebinekaan dunia. RI diharapkan menjadi rujukan bagi banyak pihak sebagai early warning dan early response sistem kondisi ukhuwah Islamiyah, wahdaniyah, dan basyariah. Hal ini juga sebagai alat bantu pemerintah dan dunia pendidikan dalam pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat, valid terukur, dan terstruktur. Puncak dari RI akan menjadikan Indonesia sebagai laboratorium kerukunan dunia dalam mengelola persatuan dan kebinekaan. Hasil dari gebrakan Gusman ini tentu sangat ditunggu bangsa ini sebagai wujud hadirnya Kementerian Agama di tengah masyarakat. Torehan sejarah atas lahirnya Kemenak bukan hanya menjadi pelengkap dalam sistem pemerintahan, melainkan menjadi katalisator pembangunan nasional. Agama benar-benar menjadi inspirasi bagi seluruh warga bangsa dan sistem sosial di negeri tercinta ini. Sekian.